Micin punya alat yang namanya UV box, yang dimana untuk sterilisin barang-barang kalian dari kuman yang kalian bawa dari luar. Nah ini kalian masukin, bisa muat banyak banget ya dalamnya. Nah ini tinggal nyalain, tunggu 3-5 menit, dan kalian bisa bersih-bersih dulu, cuci tangan di depan atau gunakan hand sanitizer. Ya, jadi setelah kalian gunakan hand sanitizer dan cuci tangan, balik, udah bisa diambil barang kalian dan kalian bersih dari kuman. Halo, Pak Parents yang setia menonton Keluarga Micin. Iya, dan ini Asgar. Dan ini kita punya Asgar di sini yang sudah lagi diempanin wortel. Dia makannya wortel Dia nih. makan wortel dan Tapi pilihannya tetap wortel, brokoli dibanding ayamnya dia. Iya. Bagus. Oke, good. Ya. Oke, nah Det, kita nih udah sebulan loh Det bareng sama Asgar. Ya. Gak berasa ya? Nggak berasa banget. Bila sebulan itu benar-benar super gak berasa. Dan oh ya, hari ini Asgar itu udah 5 bulan. Yeay. Asgar itu lahirnya tuh tanggal 10 Januari. Dari 2020. Oh, 2020 dong. Iya. Kalau misalnya 2019 mah 1 tahun Iya. ya. Nah ini sekarang Asgar ini udah umur 5 bulan. Dan Jadi, kalian lihat tinggi betapa banget. tingginya dia. Kalian lihat aja. Nih ya, Dedi aja kasih makanannya nggak stop tuh dia tuh. Dia ngincer makanan Tuh, terus. dia nih benar-benar jago makan. Udah. Jago makan. Iya. Dia jago makan. Nah, dia jago makan dan dia lihat, dia tuh udah nyaman banget lihat nih. Nyender sama mami. Tuh udah. Nah, ya udah gini aja. Nah, gini aja. Tuh. Oke, nih. Kalau ada makanan ke Dedi. Oke, nah hari ini video kali ini kita mau bahas apa nih, Det? Kan kita udah pernah bikin daily activity-nya Asgar. Ya. Habis itu kita juga kasih informasi Asgar tuh makannya apa dan sebagainya. Nah, hari ini kita mau bahas apa nih? Jadi apa aja sih perubahan di keluarganya Micin Family setelah punya Asgar ini? Asgar Itu ini. dia. Nah, jadi mungkin awalnya kita mau cerita dulu persiapan awal kita apa sih kalau misalnya mungkin nih ada Paw Parents di luar sana nih yang nonton kita nih atau calon-calon Paw Parents yang mau pengen punya anjing khususnya Alaskan Malamute kayak Asgar ini. Jadi apa aja sih yang perlu dipersiapin bagi yang Paw Parents ya kayak kita gini ya, gitu ya. Jadi yang perlu dipersiapin untuk Dedi Micin ini adalah pertama itu adalah mental, karena nggak ada mental itu ya, aduh benar-benar kita harus persiapin mental karena anak bulu ini nih besar sekali gitu loh. Jadi dan juga sebulan ini benar-benar penuh perjuangan gitu loh. Karena kalau mentalnya sendiri nggak kuat, pastinya akan merasa anjing ini tuh bandel sekali dan sebagainya. Itu dia, usahin dan sebagainya. Kok nggak mau denger? Emang anak bulu ini pinter banget, makanya dia boleh dibilang tambeng. Nah itu dia, mentalnya harus kuat dulu gitu loh. Kalau emang kalian sudah setuju untuk piaraan nabul ini, ya udah gitu loh. Kalian persiapin bener-bener, itu mental pertama. Yang kedua adalah fisik gitu loh. Nah, bagi yang punya ras besar seperti Asgar ini kan tipenya Alaskan Malamute ya. Jadi dia growing super besar. Itu dia. Jadi fisik juga harus diperluin karena kenapa? Tarikan dia sama tarikan anjing kecil itu beda. Ya, jadi Asgar ini beratnya kurang lebih 18 kilo. Jadi kalian bayangin dong. 18 kilo itu di usia dia kemarin pas 4 bulan. 4 bulanan. Berarti Itu kita dia. belum ke dokter Lagi untuk nimbang. Kemungkinan sih bisa 20 kali. Kemungkinan ya nanti beberapa hari lagi dia akan divaksin. Itu dia. Jadi kita nggak tahu itu dia. Jadi kalau untuk Mami apa yang perlu dipersiapin nih? Kalau persiapan awal itu kalau buat Mami pastinya yang 2 itu udah bener banget. Tapi yang satu lagi yang paling penting itu jangan lupa adalah persiapan finansial. Nah, finansial di sini kalian mungkin pastinya udah pada tahu bahwa yang namanya ngadopsi anak bulu. Mungkin kalau misalnya kalian pikir oh nggak apa-apa saya dikasih kok sama orang atau itu hibahan atau misalnya kalian adopt, foster dan sebagainya, tapi jangan lupa bahwa biaya yang dikeluarkan itu bukan cuman kalian waktu kalian beli atau kalian adopsi atau kalian biasanya kan dari shelter gitu kalian adopsi gitu, bukan cuman saat itu aja, tapi ini adalah perjuangan finansial secara lifetime. Jadi selama anjing itu hidup,
anjing itu akan mengeluarkan sebuah biaya yang namanya ada biaya makan, ada biaya grooming, ada biaya dokter, ada biaya pastinya ada biaya perlengkapan kayak misalnya kandang, habis itu chain list dan sebagainya, itu yang harus diganti, dan banyak banget biaya-biaya yang berhubungan dengan rumah. Contohnya karpet yang kalian lihat ini warna-warni. Lihat ini. Nah, jadi di rumah ini kita sebagian besar kita pakai karpet ini. Jadi kita nutupin sebisa mungkin kita nutupin ubin karena supaya apa? Supaya kakinya dia nih waktu kalau jalan-jalan di rumah nih nggak licin gitu. Nah, itu kan juga masuk salah satu biaya. Terus pas di awal kalian piara itu pastinya kalau kalian piaranya dalam rumah ya khususnya ya, itu pasti dia akan buang air kecil atau pipi sama pupuk di dalam rumah. Nah, waktu pipi sama pupuk di dalam rumah pastinya harus dibersihkan berarti kayak biaya air, terus biaya alat bersih itu nambah 2 kali lipat. Nah, ini pengalaman pribadinya Micin Family ya, karena kita awalnya mungkin Wipol tuh bisa lah 1 atau 2 1 botol tuh paling sebulan lebih ya bisa. 1 botol ya bisa kurang lebih 3 mingguan lah. Iya, tapi sejak waktu pertama kali ada Asgard itu kita bisa beli 1 minggu itu satu botol untuk 1 minggu. Nah, jadi itu yang harus kalian juga pikirkan, harus kalian persiapkan. Nggak cuman persiapan, aduh lucunya gimana nanti mau dibeliin baju atau mau dibeliin apa, enggak, karena kalian yang harus kalian siapkan adalah lifetime-nya dia selama hidup bersama kalian. Karena sekali kalian udah mengadopsi anak ini, usahakan temani dia sampai akhir hayatnya atau biarkan dia menemani kamu sampai akhir hayat kita gitu. Jadi jangan cuma pas lucunya aja, pas kecilnya lagi gemes kayak gini atau kalian pengen cepet-cepet gede, tapi abis itu bosen, abis itu nggak mau ada finansial yang dikeluarkan lagi gitu. Ya, tapi karena biaya yang awal-awal itu kalian akan merasa besar sekali. Karena terutama, ini Dedi cerita ya pengalaman pertama ya, waktu dia ngeluarin bom nuklir. Bom nuklir itu, ya. Jadi waktu dia adaptasi dia mengeluarkan bom nuklir. Bom nuklir itu adalah pupuknya. Jadi kalian bisa bayangin pupuknya itu, ya karena kan ke rumah keluarga Micin kan ini kan stanis ya, habis start lalu finish ya. Jadi itu benar-benar baunya luar biasa gitu loh. Jadi kita perlu beli fresh air dan sebagainya. Jadi banyak sekali pengeluaran memang di awal. Tapi nanti setelah ya mungkin 1,5 tahun itu dia ya mungkin akan menurun gitu loh. Karena kan dia ini perlu vitamin dan sebagainya. Itu dia. Waduh, dia lagi mau manja, mau manja dulu. Iya, manja. Itu dia. Jangan jadi dikasih lagi kalau dia manja. Ya udah. Apalagi nih, Mam? Nah, abis itu apa sih cerita itu, dan tapi kayaknya kita kan kalau itu kita kayak nakut-nakutin ya. Nah, setelah ini baru cerita yang menyenangkan. Selama 1 bulan bersama Asgard tuh hidup kita berubah 180 derajat. Jadi waktu pertama kali video Asgard ketemu kita yang dulu masih Lexi di channelnya Ezron, itu ada yang komen, Mami inget banget ada yang komen gini, "Oh, selamat ya, udah punya anak bulu, hidup kalian pasti akan berubah 180 derajat." Dan itu bener banget. Dan itu bener banget. Nah, sekarang kita mau bahas nih, Dad. Apa sih sebenarnya yang berubah sih, Dad? Aduh, yang berubah itu kebiasaan boleh dibilang atau kebiasaan buruk atau kebiasaan bagus ya. Sebenarnya kita ini orangnya bangunnya siang gitu loh. Bukan morning person gitu loh. Even kita kerja pun nih gitu ya. Aduh, hari Sabtu Minggu itu harusnya tuh bangunnya bisa siang, jam 11, jam 12 gitu kan. Namanya kita istirahat. Nah, sekarang every day kita harus bangun jam 6. Gitu dia. Jam 6 pagi anak ini sudah bangun dan minta makan, dan itu harus diajak jalan-jalan. Nah, itu dia salah satunya yang berubah itu dia. Jadi sebenarnya sih lebih ke hidup teratur. Jadinya dulu tuh kita tuh bisa kerja sampai jam 11 malam, jam 12 malam. Gitu dia. Dia udah mengincar wortelnya dia. Sini sayang. Belum lagi sini. Sini. Asgard. Good boy. Sit dulu. Nggak mau. Nah, terus lanjut. Oke, jadi kehidupan kita berubah dari bangun pagi dan jadinya berolahraga, gitu dia. Nah, olahraga sih itu yang berubah banget. Olahraga ya karena kita nggak pernah olahraga. Kita nggak pernah jalan sebenarnya. Kita bayar gym membership aja cuma dipakai paling sekali 2 kali. Ya.
karena benar-benar capek banget kita itu kerjanya gitu loh. Tapi sejak ada anak bulu ini, dia jadinya kita bangun lebih pagi, terus pagi-pagi kita jalan, dan malam juga jalan, dan gitu, itu kita lakukan without any fail. Karena kecuali failnya tuh kalau hujan doang ya. Ya hujan. Nah kalau hujan gede, nah kita bingung nih. Kita bingung. Walaupun di depan ada ini tutupan, dia nggak mau. Dia nggak mau pupus sama pipis di depan. Gitu. Karena dia tahu mungkin itu rumah dia. Dia nggak mau bau di rumah orang. Oke. Dia pandai sekali. Oke. Nah kalau gitu. Mami, apa yang berubah nih? Yang berubah adalah karena kan kita ini pengantin baru ya. Nah, berubahnya itu pasti tadi sih emang perubahan gaya hidup itu berubah banget. Tapi yang kedua itu adalah yang paling lucu adalah gaya kita belanja dan apa yang kita komunikasiin. Dulu tuh kita komunikasiinnya tentang gosip-gosip tanah air, habis itu politik, apapun itu, orang kantor dan sebagainya. Film. Belakangan ini yang kita omongin itu adalah apa warna pupuknya Asgar. Gitu, apalagi kemarin itu dia sempat sakit kan, jadi dia benar-benar kita perhatiin banget pupuknya. Kalau misalnya dilihat di videonya Asgar with Mami, itu kan kita bilang kalau co-parents ini harus perhatiin nih pupuknya dia kayak apa gitu. Jadi itu kita perhatiin bener-bener karena ya kita takut dia sakit lah gitu. Kita takut dia sakit. Jadi kita ngobrolin selama sebulan punya dia itu, apalagi waktu masa penyesuaian dia lagi belajar pipis sama pupuk di luar. Itu yang kita ngomongin, dia udah pipis belum? Waduh, dia mau pipis nggak nih? Dia mau pipis nggak nih? Liatin. Dia mau pipis nggak nih? Jadi sepanjang itu sampai di mobil pun kebiasaan-kebiasaan kecil dia, kebiasaan-kebiasaan bodoh dia tuh itu dia jadi topik gitu loh. Jadi kayak benar-benar kayak orang tua baru punya anak gitu loh. Aduh, anak kita gini ya, anak kita gitu ya gitu. Jadi belum punya anak kita udah ngerasain excitement-nya tuh seperti apa. Jadi perubahannya adalah dari being just only a couple to being a parents gitu. Jadi itu sih yang berubah 180 derajatnya. Jadi kita yang tadinya kita masih pengen masa abis merit, masa pacarannya pengen diperpanjang, yang enggak juga gitu karena punya ini. Iya. Terus ke supermarket juga. Ke supermarket. Wortelnya Asgard udah habis belum ya? Sawi putihnya Asgard udah habis belum ya? Beli apa nih sayur buat itu? Karena kita berdua tuh gak makan sayur. Kita berdua tuh jarang banget beli sayur. Dan sekarang nungguin tukang sayur. Brokoli. Kadang-kadang nungguin tukang sayur. Mana nih tukang sayur? Terus biasanya perginya ke AC Hardware, ke nonton dan sebagainya. Selama masa PSBB kita memang jarang keluar, tapi sekali ke supermarket nanyanya apa? Carrotnya Asgard udah habis. Belinya untuk apa ke supermarket? Carrotnya Asgard, brokolinya Asgard, ayamnya Asgard. Jadi semuanya emang kayak Asgard gitu loh. Memang untuk dia gitu. Dan kita mampir ke AC Hardware yang di Cubic juga kan ada Pet Kingdom ya. Karena ada Pet Kingdom biasanya kalau kita yang itu ke AC Hardware aja nggak pernah ini, sekarang masuk mainnya ke pet shop. Belinya apa? Bola. mainan apa dia? Jadi makanan dia, foodnya. Kita mikir, aduh pengen minum es janji jiwa gitu. Jangan deh, sayang deh, nanti buat itu aja. buat Asgard aja nanti. Gitu. Jadi yang berubah ya pastinya kehidupan itu berubah banget. Jadi calon-calon co-parents itu juga harus tahu bahwa your life it will be never gonna be same. Jadi nggak akan sama lagi kalau kamu punya anak dulu, dan pastikan kamu siap untuk konsekuensi tersebut gitu loh. Jangan cuma pengen punyanya aja baru pas dateng, tapi abis itu setelah itu kalian nggak siap bahwa ternyata akan ada sebuah perubahan yang besar sekali dalam hidup kalian mengenai kepemilikan si anak bulu ini gitu. Karena kita sering banget ya ngelihat di Instagram gitu, anjing dijual, karena rumahnya jadi kotor, karena nggak bisa ngurusnya gitu ya. Jangan sampai gitulah, karena kasihan ya, kita dia udah dateng, udah klik mungkin sama mami papinya, udah lagi abis disayang-sayang, terus tiba-tiba harus berubah lagi ke pemilik berikutnya. Itu kasihan banget sebenarnya untuk anjing ya gitu. Jadi apalagi nah itu perubahan kita. Nah sekarang nih aku mau nanya nih sama Didi, ini anak kan pinter sih, cuman badung banget. Iya pinter, karena kan anakan Lexus. Ya, dia pinter banget nih. Ya, gitu. Karena kayak bapaknya sama uncle-nya. Pinter banget. Nah,
kalau buat Dedi nih, selama sebulan ini, apa sih best trait-nya Asgard? Ini Best pertanyaan dari Mami. Mewakili Asgard. Best trait-nya Asgard ya. Ini anjing, ini Asgard itu anak yang super sangat pinter banget. Super pinter, jadinya tambeng. Stop makan. Iya, ya. Jadi contohnya apa? Yang kepintaran dia. Nah, dia itu udah pinter, keinginannya kuat. Nah, udah ada plus dah itu udah pinter, keinginannya kuat. Kenapa Dedi bilang keinginannya kuat? Kalau dia mau something, dia itu kalau kita bilang dia nggak itu tuh, dia muter tuh. Dia muter, dia entah itu dia ambil mainannya, entah dia itu belaga ngeliat ke depan ada kucing atau enggak, gitu dia ya. Jadi dia deketin itu pelan-pelan, tapi dia nggak maksa gitu loh. Nah, pintarnya dia tuh itu gitu loh. Jadi bikin kita tuh, wah, kita kadang-kadang ketawa dan juga ada lucunya juga gitu loh. Kok bisa gitu loh, gitu iya, loh. nggak kepikiran maksudnya kalau anak kecil, anak manusia ya maksudnya ya, anak manusia kecil ya oke lah gitu. Kita nggak pernah ngerasa bahwa anjing juga bisa kayak gitu gitu. Iya. Sepintar itu gitu loh. Nggak kita punya banyak keponakan ya, kita punya banyak keponakan gitu. Dan memang mereka semua mischief kayak gitu, tapi nggak nyangka bahwa ini anak semischief ini juga. Iya gitu loh, pinter gitu. banget itu dia. Dan juga yang baru-baru ini terjadi adalah dia mau pupuk. Dia nungguin mami sama dedinya masuk dulu ke kamar, baru dia pupuk. Tapi tanpa dia tahu, kita punya kamera CCTV. Nah, itu kita dia. sediain kamera CCTV untuk ngeliatin dia tuh kalau kita lagi di kamar tuh dia lagi ngapain. Iya gitu. Dan tanpa dia duga dia punya CCTV. Ketahuan deh jadinya. Dia nungguin beneran, dia nungguin sampai berjam-jam kita di luar, dia nggak pupuk-pupuk karena waktu itu hujan. Waktu gitu itu lagi hujan gede posisinya dan kita nggak bisa bawa dia keluar gitu. Jadi akhirnya kita masukin ke dalam kandang, kita pikir udahlah dia nggak mungkin mau pupuk kan, karena kan udah takut banget dia pupuk di dalam kandang. Ternyata ya itu kita udah liatin nih, pupuk nggak ya, nggak deh kayaknya. Akhirnya mami masuk kamar, jadi mandi, dan 3 menit kemudian dia kebobolan. Nah itu terakhir lah dia waktu itu dia pupuk di dalam kandang. Tapi so far sih udah nggak pernah lagi. Iya, so far nggak pernah lagi karena hujan itu dia harus jalan-jalan. Itu dia. Sebenarnya dia mesti jalan-jalan, cuman kan karena hujan kan nggak bisa jalan-jalan. Nah kalau buat mami apa the best trait-nya Asgard? The best trait-nya Asgard ini adalah kita banyak tahu Malamut itu adalah anjing pack ya, anjing pack. Jadi karena dia keturunan serigala, jadi kan dia anjing pack dan dia tuh caring banget sama family. Dan kita ngelihat uncle-nya si Spike itu kan sayang banget kan sama Ezron dan kita pikir aduh ini anak sayang kayak sama kita, dan ternyata dia tuh baru sebulan aja udah berasa banget kalau dia tuh caring banget sama keluarganya gitu. Jadi kayak misalnya mau jalan-jalan karena kita udah biasa dari pertama kali dia datang kita jalan tuh selalu berdua. Nah waktu itu aku belum keluar, dia udah mau ajak jalan, nggak mau jalan di depan aja nungguin ngeliatin pintu, nungguin aku keluar gitu untuk keluar gitu. Dan kalau misalnya aku batuk itu dia bisa tiba-tiba lagi jalan nengok ke belakang terus kayak desel-desel gitu, kayak mau tahu kenapa sih gitu ya. No, still water. Oh enggak. I thought this the water still the best. Mami still the best ya, mami best ya. Karena mami sayang banget sama dia gitu. Jadi dia benar-benar dia sayang banget sama keluarga, dia caring banget. Jadi kita percaya sampai nanti mungkin kita mau punya anak gitu segala macam ya, nanti ini Asgard jadi kokonya. Pelindung. Best trait-nya Asgard itu dia meskipun dia mischief karena dia pintar banget, tapi dia ternyata dia tuh caring banget sama keluarganya gitu. Jadi so sweet. Jadi aku terharu gitu, soalnya kemarin itu kita orang sempat main hide and seek, baru pengen kabur, kita orang salah satu dari kita kabur gitu, dia langsung kayak jalan lari nyariin. Nggak boleh ngelihat kita nggak ada berdua di sini. Gitu. Oke, nah di ending videonya aku mau tahu nih
Jadi punya planning apa sih ke depannya buat Asgard? Wah, planningnya pastinya banyak ya. Jadi your duty PR-nya gonna be start soon. Nah, jadi planning Dedi untuk Asgard ini kan dari papanya Lexus itu udah champion gitu kan, uncle-nya juga Spike juga champion gitu loh. Dan sayang banget kan kalau misalnya dia nggak champion juga. Jadi Dedi planning untuk jadikan dia seorang champion juga, ngikutin jejak papanya, uncle-nya, dan juga grandfather-nya, saudara-saudara yang lain. Itu dia. Itu dia. Dan kita percaya bahwa ini adalah anakan yang luar biasa banget dari Dream Castle Kennel. Dream Castle Kennel itu kan udah terkenal banget ya, anakannya tuh bagus-bagus banget. Terus habis itu juga banyak yang udah champion. Jadi kita yakin lah bahwa Asgard ini juga adalah salah satu anak yang luar biasa gitu. Jadi kita udah planning nanti, makanya ini kita jaga banget, kita jaga baik-baik banget, kita kasih vitamin dan sebagainya. Ya sama kayak kalau orang tua di sana yang punya anak lah ya, pastinya mau kasih yang terbaik supaya apa? Supaya anaknya bisa jadi yang terbaik. Nah jadi kita terus juga ya mungkin mami mau supaya dia sehat-sehat, nggak sakit. Kemarin itu dia sempat sakit dan mami sedih banget. Baru ngerasain ya nggak bisa tidur. Iya, nggak bisa tidur, sampai nggak bisa tidur karena dia sakit gitu kan. Terus besokannya kita buru-buru bawa ke dokter karena kemarin itu dia sempat diare. Jadi nggak bisa tidur dan sebagainya. Jadi mami maunya dia sehat-sehat. Ya. Gitu. Oke, Gitu sekian gitu aja videonya. Jangan lupa ikutin terus video dari Micin Family with Asgard. Jangan lupa juga untuk terus subscribe, like, komen, terus juga share videonya. Nah kalian boleh komen di bawah gimana sih pengalaman kalian pas pertama kali punya anak bulu. Nah untuk di video selanjutnya nanti mami akan bacain cerita-cerita kalian. Nah juga kalau misalnya ada yang mau bertanya gimana sih persiapan-persiapan awal kalau misalnya kalian mau jadi paw parents, kalau misalnya masih ada yang galau dan sebagainya, boleh juga share kegalauan kalian, nanti mami sama Dedi jawab di sini di video selanjutnya. Oke? Ya udah, jangan lupa. Bye bye.